Hai semuanya, salam sehat selalu. Apa kabarnya hari ini? Masih tetap semangat belajar ya? Hari ini kita akan belajar materi kelas 3, tematika, subtematika tentang perubahan wujud benda, pembelajaran kedua. Adapun tujuan pembelajaran hari ini adalah 1. Siswa mampu mengetahui pengertian perubahan wujud benda dan macamnya. Yang kedua, siswa mampu mengetahui contoh peristiwa perubahan wujud benda dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, siswa mampu mengetahui perbedaan peran seseorang di sekolah. Yang keempat, siswa mampu mengetahui tugas atau kewajiban seseorang berdasarkan perannya di sekolah. Sebelum kita memulai pelajaran, kita terlebih dahulu berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Pada pembelajaran sebelumnya, kalian telah mengetahui perubahan wujud mencair. Perubahan wujud yang kedua yaitu membeku. Membeku adalah peristiwa perubahan wujud benda dari benda cair menjadi benda padat. Membeku terjadi akibat benda melepaskan energi panas atau kalor sehingga benda cair berubah menjadi padat. Contoh peristiwa membeku yang pertama, air yang dimasukkan ke dalam freezer atau pendingin akan berubah menjadi es batu. Yang kedua, lilin cair yang didinginkan akan membeku. Kemudian yang ketiga, pembuatan agar-agar. Agar-agar yang tadinya cair lama-kelamaan akan memadat. Yang keempat, minyak goreng akan menjadi padat atau menggumpal saat udara dingin. Yang kelima, pembuatan gula Jawa. Nah, Bu Guru mau tanya nih, pernahkah kalian membeli es tong-tong? Tahukah kalian dalam pembuatan es tong-tong atau es puter, yaitu dengan menambahkan garam kasar atau garam krosok? Salah satu cara praktis membuat es krim ialah dengan menggunakan garam dan es batu. Jika dibandingkan dengan freezer, membuat es krim menggunakan garam justru lebih mudah dan cepat. Waktu dibutuhkan untuk membuatnya sekitar 15 menit. Garam akan dicampur dengan es batu, lalu digunakan untuk membekukan es krim. Sebenarnya apa fungsi garam pada proses pembuatan es krim ya? Dan mengapa es krim bisa lebih cepat beku? Ternyata tujuan menambahkan es batu ialah untuk menurunkan titik bekunya. Jadi es krim bisa cepat membeku dan membentuk kristal. Sekolah merupakan lembaga pendidikan formal tempat kita menuntut ilmu, bersosialisasi antara seluruh warga sekolah. Kedudukan sekolah saat ini sangatlah penting demi memajukan bangsa Indonesia. Kemajuan suatu sekolah merupakan jerih payah atau hasil perjuangan seluruh warga sekolah. Dalam membantu kegiatan belajar mengajar serta mempromosikan sekolah supaya dikenal oleh banyak orang. Nah, ada yang tahu tidak ya siapa saja sih warga sekolah itu dan apa saja perannya? Yang termasuk warga sekolah diantaranya yang pertama ada ketua atau pengurus yayasan atau direktur. Yang kedua, kepala sekolah. Yang ketiga, guru. Yang keempat, siswa dan siswi. Yang kelima,
karyawan dan staf tata usaha. Yang keenam, petugas kebersihan. Yang ketujuh, penjaga sekolah. Yang kedelapan, pengelola kantin. Dan yang kesembilan, wali murid. Setiap warga sekolah memiliki peran dan tugas yang berbeda-beda demi kemajuan sekolah. Berikut Bu Guru jelaskan satu persatu warga sekolah beserta perannya. Yang pertama ada ketua atau pengurus yayasan atau direktur. Berperan sebagai pendiri sekolah swasta. Biasanya ada di sekolah swasta ya. Memiliki tugas yang pertama memberikan kesejahteraan kepada seluruh warga sekolah. Yang kedua mengelola sekolah. Yang ketiga memberikan perlindungan untuk warga sekolah. Yang keempat membuat keputusan terkait anggaran sekolah. Yang kelima menetapkan kebijakan. Yang kedua ada kepala sekolah. Berperan sebagai pemimpin sekolah. Memiliki tugas yang pertama menyusun program kerja dan anggaran sekolah. Yang kedua mengatur kegiatan belajar mengajar di sekolah. Yang ketiga melakukan supervisi atau penilaian kinerja guru dan karyawan. Yang keempat mengatur penggunaan sarana dan prasarana sekolah. Yang kelima menjaga hubungan baik dengan seluruh warga sekolah dan masyarakat. Yang ketiga ada guru. Berperan sebagai orang tua di sekolah dan tenaga pendidik di sekolah. Memiliki tugas yang pertama memberikan ilmu kepada siswa di sekolah. Yang kedua memberikan bimbingan, pengarahan kepada siswa di sekolah. Yang ketiga memberikan penilaian dan evaluasi untuk siswa. Yang keempat membuat administrasi keguruan. Yang kelima menjalin hubungan baik dengan wali murid. Yang keempat, ada siswa dan siswi. Berperan sebagai peserta didik. Memiliki tugas yang pertama belajar dengan rajin dan melaksanakan tugas. Yang kedua, mematuhi dan melaksanakan tata tertib sekolah. Yang ketiga, menghormati dan mematuhi perintah guru dalam hal kebaikan. Yang keempat, menghormati warga sekolah lainnya. Yang kelima, ada karyawan dan staf tata usaha. Berperan sebagai staf dalam bidang pelayanan. Memiliki tugas membantu melaksanakan administrasi sekolah, administrasi guru, dan administrasi murid. Yang keenam ada petugas kebersihan. Berperan sebagai tim kebersihan. Memiliki tugas menjaga dan merawat kebersihan sekolah. Misalnya membersihkan ruang kelas, ruang guru, lapangan, masjid, dan lain-lain. Yang ketujuh ada penjaga sekolah, berperan sebagai tim keamanan. Memiliki tugas yang pertama menjaga keamanan sekolah, yang kedua menjaga barang atau fasilitas sekolah dari gangguan atau pencurian. Yang kedelapan ada pengelola kantin, berperan sebagai tim peningkatan pendapatan mutu dan pelayanan kantin. Memiliki tugas yang pertama menata ruang kantin dengan baik supaya bersih dan rapi. Yang kedua, mempelajari produk yang baik untuk dijual di kantin. Yang ketiga, melakukan inovasi untuk menaikkan pendapatan kantin. Yang keempat, memberikan pelayanan yang ramah. Yang kelima, mencatat seluruh pendapatan dan pengeluaran yang dilakukan kantin. Yang keenam, membuat laporan transaksi di kantin. Yang kesembilan ada wali murid, berperan sebagai komite sekolah atau koordinator kelas. Memiliki tugas yang pertama membentuk paguyuban atau komite atau koordinator kelas. Yang kedua bisa menjadi narasumber dalam kegiatan sekolah. Yang ketiga ikut serta dalam kegiatan-kegiatan sekolah. Yang keempat mendukung dan membantu guru dalam hal penguatan karakter anak. Sebagai seorang siswa, kalian memiliki tugas untuk belajar dan mengerjakan tugas dengan baik. Tugas yang diberikan guru itu bisa jadi berkelompok atau individu atau perorangan.
Kalau tugas yang diberikan secara berkelompok, itu harus dikerjakan secara berdiskusi. Dalam sebuah diskusi kelompok, setiap anggota kelompok diskusi harus memiliki peran dan tugasnya masing-masing. Peran dan tugas anggota kelompok yang pertama, ada pemimpin kelompok atau ketua kelompok. Yang kedua, ada yang mencatat hasil diskusi. Yang ketiga, ada wakil ketua kelompok. Yang keempat, ada yang mempresentasikan hasil diskusi. Yang kelima, ada yang menjawab pertanyaan siswa lain saat melakukan presentasi. Kesimpulannya, sebagai warga sekolah yang baik, kita perlu menjalankan tugas kita sesuai dengan peran kita di sekolah. Demi kemajuan sekolah serta kelancaran kegiatan belajar mengajar di sekolah. Terima kasih, kalian sudah menyelesaikan materi ini dengan baik. Kamu memang anak pintar. Mama Papa, terima kasih sudah mendampingi Ananda belajar hari ini. Semoga penjelasannya bermanfaat. Sampai jumpa, bye-bye.